Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di video asinkron ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya untuk mata kuliah simulasi, yaitu simulasi dengan metode Monte Carlo dan hand simulation. Semoga dengan video asinkron ini dapat membantu Anda semua dalam memahami materi bahasan. Nah, ini semuanya videonya di on cam ya, Mbak ya. Ayo on cam semua. Baik, pernah dengar istilah Monte Carlo, Mas Mbak? Jadi secara definisi, jadi Monte Carlo itu dikembangkan asal mulanya dari sebuah kota judi gitu ya di Prancis, di Monaco sana. Jadi ada satu distrik, itu distrik tempat judi. Jadi kasino-kasino asal mulanya di sana ya. Kemudian yang itu ditiru oleh Cina juga bikin tempat serupa yang Macau gitu ya. Jadi asal mulanya dari Monte Carlo ini. Jadi di Monte Carlo itu banyak sekali permainan-permainan yang biasa diikuti oleh jutawan dari seluruh dunia. Jadi kalau Mas Mbak pernah tahu gitu, lihat film box office gitu, seringkali muncul ini permainan Monte Carlo ini. Yaitu permainan yang tahu ya, ada piringan selang-seling gitu ya, hitam putih, kemudian dadunya dilempar, kemudian mana yang dapat, dia bertaruh di nomor mana, kemudian yang dapat itu akan menang. Di Monte Carlo itu diinspirasi dari permainan tersebut di kasino. Sehingga dari unsur ketidakpastian yang ada di permainan itulah yang menjadi inspirasi bagi penemu metode ini untuk membuat scientific method untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di bidang keteknikan. Jadi secara umum metode Monte Carlo ini merupakan algoritma perhitungan yang berkembang luas yang didasarkan pada pengambilan data secara acak yang berulang. Kemudian atau perulangan pengambilan data acak ini yang disebut sebagai repeated random sampling. Di mana tujuannya adalah agar didapatkan hasil berupa bilangan numerik. Pada umumnya model yang sudah dibuat tadi kemudian dijalankan beberapa kali agar didapatkan distribusi. Jadi di sini ada keterangan di sini, distribusi yang tidak diketahui atau unknown distribution, probability distribution. Probabilitas dari apa gitu ya? Dari entitas yang bersifat probabilistik. Kemudian adapun dasar penamaan teknik ini berasal dari permainan judi kasino. Baik, ini sekedar ilustrasi dari mana asal algoritma ini dikembangkan dan storiesnya. Kemudian bagian selanjutnya kita akan bahas, ini Mas Mbak silahkan diperhatikan bahwa Monte Carlo itu dikembangkan pertama kali tahun 40-an. Di mana pada umumnya dia digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak terselesaikan dengan metode analitis. Jadi ada beberapa permasalahan yang umumnya berkaitan dengan variabel yang bersifat probabilistik yang itu sulit diselesaikan dengan metode analitik. Di antaranya linear programming, operation reset, dan seterusnya. Kemudian teknik ini sudah diterapkan pada beberapa bidang, antaranya ada statistik, kemudian pengukuran kinerja, model makroekonomik, dan dynamic pricing. Baik. Itu ya. Jadi kemudian sekarang saya akan masuk lebih detail ke apa yang dimaksud dengan Monte Carlo ini secara teknis.
Jadi pendekatan Monte Carlo ini digunakan untuk menghasilkan variabel input dalam simulasi seperti waktu antar kedatangan, nanti akan kita praktekkan ya Mas Mbak ya. Kemudian waktu proses dan variabel input lainnya yang sesuai dengan distribusi yang diinginkan. Jadi ada dua cara, kita bisa menggunakan distribusi empiris dan menggunakan distribusi probabilitas, distribusi teoritis. Jadi distribusi probabilitas itu ada dua, empiris dan teoritis. Nanti akan saya jelaskan ketika mencoba apa yang dimaksud distribusi empiris dan teoris. Kemudian teknik ini menggunakan bilangan random yang berdistribusi uniform untuk kemudian dikonversi menjadi distribusi probabilitas yang diinginkan. Kemudian sebelum dapat mengaplikasikan metode ini, maka terlebih dahulu harus diketahui distribusi beserta parameter dari sistem nyata. Itulah yang kemudian akan dihasilkan kembali atau direproduksi, disimulasikan melalui model. Kemudian hal ini biasanya memerlukan suatu observasi terhadap objek pengamatan, misalnya menerapkan studi pengukuran kerja atau waktu standar. Jadi Mas Mbak untuk mencari data bisa melakukan pengukuran kinerja. Jadi kalau kita bicara pengukuran kinerja, maka benar-benar dihitung kinerja dari suatu sistem. Bagaimana sistem itu bekerja, kecepatannya berapa, bagaimana waktu prosesnya, dan seterusnya. Dan waktu standar. Jadi waktu standar itu adalah waktu acuan baku yang digunakan di dalam sebuah sistem. Jadi misalkan kalau Mas Mbak di ergonomi, ini tentunya sudah akrab atau familiar dengan istilah ini. Baik. Ini apa namanya? Penjelasan teknis terkait dengan simulasi Monte Carlo. Baik, selanjutnya, nah ini saya masuk ke urutan cara penyelesaian. Ya, Mas Mbak. Jadi yang pertama, untuk menyelesaikan permasalahan Monte Carlo, caranya adalah sebagai berikut. Jadi setidaknya ada 6 langkah ini yang harus diikuti. Jadi melakukan observasi terhadap parameter yang akan dimodelkan. Kemudian menghitung frekuensi tiap nilai parameter. Kemudian jika sudah, kemudian menghitung distribusi frekuensi. Jadi yang kedua itu frekuensi tiap parameter. Kemudian yang ketiga, hitung distribusi frekuensi kumulatif dan distribusi probabilitas kumulatif. Tahu bedanya ya, Mas Mbak ya? Frekuensi kumulatif dan distribusi probabilitas kumulatif. Kemudian nanti akan saya jelaskan ya, melalui contoh soal. Baik, yang keempat, pasangkan nilai kelas dari tiap parameter dengan bilangan random. Dengan range antara 0 hingga 1. Kemudian tarik suatu bilangan random dengan menggunakan tabel random. Kemudian yang keenam, dapatkan nilai parameter yang sesuai dengan memasangkan bilangan random yang dihasilkan. Jadi ini adalah 6 langkah untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode simulasi Monte Carlo. Baik. Kemudian selanjutnya ini kita coba ya Mas Mbak. Ini misalkan ada data. Ini ada berapa data? Kelihatan ya datanya ya? Kelihatan Pak. Baik. Ini ada satu set data yang berisi 20 titik data. Ini adalah hasil observasi. Misalkan ini menunjukkan waktu proses ya. Jadi waktu proses itu dari sebuah sistem ketika kita mengambil datanya. Data pertama itu berlangsung selama 9 ini. Anggap aja satuannya menit. Proses pertama, pengambilan data pertama berlangsung 9 menit. Kemudian proses yang kedua yang kita ambil datanya 3 menit. Dan seterusnya hingga data ke-20 yaitu 4 menit. Dari sini langkah kedua tadi apa? Disusun apa, Mas Mbak? Distribusi, frekuensi, apa? Tiap nilai Kumulatif, parameter. Pak. Ya, jadi yang pertama itu ada berapa parameter? Itu ada nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu parameternya itu. Kemudian kita susun. Jadi ini adalah distribusi frekuensi mencet sendiri.
Baik, ini nilainya, parameternya, ini frekuensinya. Jadi nilai 1 itu muncul berapa kali, Mas Mbak? 2, Pak. 2 ya. Jadi ini frekuensinya 2. Kemudian nilai 2, 1 kali. Nilai 3, 2 kali. Nilai 4, 1 kali juga ya. Nilai 5, itu 3 kali. Nilai 6, 2 kali. Nilai 7, 3 kali. Nilai 8, 3 kali juga. Nilai 9, 3 kali. Baik, ini adalah frekuensinya. Baik, dari sini Mas Mbak bisa dilihat situ. Kalau sudah ketemu frekuensi, kemudian dihitung di kolom selanjutnya itu adalah frekuensi kumulatif. Artinya dijumlahkan mulai dari parameter yang pertama hingga parameter terakhir. Terlihat ya, Mas Mbak ya? Baik. Ada pertanyaan sampai sini, Mas Mbak? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Belum ya. Baik, jika belum ada pertanyaan, maka akan saya lanjutkan. Nah, ini kemudian, nah ini ya, jadi kumulatifnya berarti ini 2, kemudian ini 1 berarti 3, kemudian 2, 5, dan seterusnya. Jadi totalnya itu adalah 20. Baik, jika sudah, kemudian kita hitung probabilitas kumulatif. Artinya probabilitas kumulatif ini cara menghitungnya adalah frekuensi kumulatif ini dibagi jumlah data. Jadi untuk nilai 1, probabilitas kumulatifnya adalah 2/20, jadi 0,1. Nilai 2, probabilitas kumulatifnya adalah 3/20, 0,15. Nilai 5 itu 5/20, 0,25. Kemudian 4 itu 6/20, 5, 9/20, 6, 11/20, 7, 14/20, 8, 17/20, 0,85, dan nilai 9 itu 20/21. Baik, dari sini Mas Mbak bisa secara umum kita bisa membuat histogram dari data ini. Jadi 1 2 kali, 2 itu muncul 1 kali, 3 muncul 2 kali, 4 1 kali, 5 3 kali, 6 2 kali, kemudian 7 3 kali, 8 dan 9 juga 3 kali. Baik, kemudian yang kanan itu adalah bar chart terkait dengan probabilitas kumulatif. Kemudian Mas Mbak, rentang inilah yang mencerminkan area nilai ini. Ya, jadi nanti kita bangkitkan bilangan random untuk menentukan di manakah atau berapakah nilai yang muncul melalui nilai random yang akan dibangkitkan. Jadi misalkan ini. Tadi kita sudah tahu bahwa probabilitas kumulatifnya 0,1. Maka sekarang kita tentukan areanya. Jadi misalkan probabilitas kumulatifnya untuk 1 itu 0,1. Maka areanya adalah antara 0 hingga 0,09. Kemudian nilai 2 karena probabilitasnya adalah 0,15, maka areanya itu mulai 0,1 hingga 0,14. Kemudian nilai 3 itu probabilitas kumulatifnya 0,25, maka areanya berada di 0,15 hingga 0,24. Kemudian 4 itu probabilitas kumulatifnya 0,3, maka areanya 0,25, jadi dari sebelum ke sesudah. Jadi kurang dari 0,3, jadi 0,25 sampai 0,29. Kemudian nilai 5 itu 0,45, maka areanya adalah 0,3 sampai 0,44. Berturut-turut sampai nilai 9, probabilitas kumulatifnya 1, sehingga areanya adalah 0,85 sampai dengan 1. Sehingga Mas Mbak inilah area. Maka ketika nanti kita
ketemu bilangan random, maka kita cari dia berada di area mana untuk menentukan nilai apa yang muncul. Misalkan dari tabel random kita dapatkan bahwa bilangan randomnya adalah 0,17 ya. 0,17 itu kalau di sini ratio yang masuk yang mana, Mbak? Yang 3, Pak. 3 ya. Jadi antara 0,15 sampai dengan 0,24. Nah, pada range ini maka nilai yang keluar adalah nilai 3. Jadi ini adalah sampai langkah keempat berkaitan dengan simulasi Monte Carlo. Baik. Sampai dengan langkah keempat mungkin ada yang tanyakan, Mas Mbak? Ada yang tanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak, dari saya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke step selanjutnya, yaitu langkah kelima dan keenam. Nah, di sini, Mas Mbak, bisa dilihat beberapa contoh, misalkan ketika kita dihadapkan dengan bilangan random. Misalkan di situ, nah ini 0,7 nilainya berapa, Mas Mbak? 0,77. Rentangnya tadi masuk ke mana? 1, Pak. 0,77. 8, Pak. Berapa? 8. Baik. Nah, betul ya. Jadi nilainya adalah 8. Baik, kalau 0,63. Mana ini? 7, Pak. 7. 7. Oke. Kemudian kalau itu 0,57 maka 7 juga, Pak. 7 juga. Nah, ini cara menentukan parameter dengan menggunakan Monte Carlo. Selanjutnya misalkan 0,3 berarti yang mana? Berapa nilainya? 6, Pak. 0,3. Oh. 4 atau 5? 5 ya, baik. Kemudian 0,53. 6. 6. 6, Pak. 0,04. 1, Pak. 1. Terakhir 0,87 berapa? 9, Pak. 9. Baik. Jadi itu adalah penggambaran dengan simulasi Monte Carlo. Baik. Ini langkah kelima dan keenam. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Bisa ya? Halo, Mas Mbak? Ada yang tanyakan? Dari saya belum, Pak. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita coba. Nah, ini. Nah, sekarang tentukan, nah ini datanya. Jadi dari 10 pengambilan data, ada waktu kedatangan dan ada waktu pelayanan. Jadi coba dengan cara yang tadi, bangkitkan bilangan random dengan simulasi Monte Carlo, waktu antar kedatangan dari pelanggan pertama hingga pelanggan ke-10. Kemudian ini dengan datanya ini, Mas Mbak. Nah ini. Yang kiri itu adalah data waktu antar kedatangan, yang kanan adalah data waktu servis. Nah, nanti masing-masing gunakan parameter yang tadi ya. Tentukan dulu distribusi parameternya berapa saja, kemudian distribusi frekuensinya seperti apa, frekuensi kumulatif, kemudian probabilitas kumulatif, kemudian ditentukan areanya. Kalau sudah, nanti kita lakukan hand simulation. Ayo coba buat dulu parameternya.
Untuk waktu servis, ini nanti yang akan menjelaskan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Mas Muhammad Hussein Haikal. Sementara yang waktu servis itu absen ke-10 Hafiz Maulana. Mas Mbak sambil mengerjakan silakan ngisi absen dulu ya. Ibu Ketua kelas minta tolong di screenshot teman-temannya ya, Mbak. Ya, Bapak. Untuk bukti kehadiran.
Sudah Mas Mbak? Halo, sudah? Baik, ini parameternya mulai berapa? Paling kecil? 1 ya. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Baik, dari sini. Kemudian ini. Stop share dulu. Ini ya, Mas Mbak, tabel datanya ya. 831 dan seterusnya itu. Kemudian dari sini, sekali lagi kita susun nilai frekuensi dan frekuensi kumulatif beserta probabilitas kumulatif. Jadi misalkan di sini nilai satunya berapa kali ini muncul? Dua kali, Pak. 2 kali ya. Kemudian nilai 2 berapa kali? 1, Pak. 1 kali, 3, 4 kali, dan seterusnya hingga nilai 9 itu 1 kali juga. Totalnya ada 20 data. Kemudian dari sini kita susun frekuensi kumulatif. Dari 2, 3, 7, dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan frekuensi kumulatifnya adalah sebagai berikut. Jadi 0,1, 0,15, 0,35, 0,4, 0,45, 0,55, 0,65, 0,95, dan 1. Kemudian dari sini, kemudian kita tentukan sekarang, kita hold dulu. Kemudian kita tentukan untuk yang data yang kedua, yaitu waktu proses. Jadi data dari waktu proses itu datanya dari sebagai berikut. Sehingga kita hitung di situ, Mas Mbak, Anda boleh pakai conif, boleh nanti kalau pakai Excel ya. Conif nilainya berapa? Nilainya ini ruas kiri, kemudian dari 2 kolom ini. Kemudian frekuensi kumulatifnya berapa? Nilai 2, 5 itu frekuensinya 2 kali muncul dia. 6 itu 4 kali, 7 5 kali, 8 6 kali, kemudian 9 3 kali. Kemudian kita susun frekuensi kumulatif di sini, kemudian disusun probabilitas kumulatif atau proporsi kumulatif. 2/20 0,1, 6/20 0,3, 11/20 0,55, 17/20 0,85. Terakhir 20/20 itu 1. Jadi ini menjelaskan range-nya. Jadi nanti kalau di bawah 0,1, nanti itu masuk angkanya 1, 0,1 sampai di bawah 0,3 masuk 6, 0,3 sampai di bawah 0,55 itu masuk 7, dan seterusnya sampai 9. Jelas ya, Mas Mbak ya? Baik, kalau sudah sekarang kita lihat di sini coba. Nanti ini saya hide dulu. Jadi jelas ya cara mendapatkan distribusi probabilitasnya ya. Ini yang disebut distribusi probabilitas empiris. Jadi kita kesampingkan nama distribusinya apa, pokoknya distribusinya data seperti apa itu kita gunakan. Jadi murni berdasarkan probabilitas kumulatif. Jadi penentuan nilai parameter murni didasarkan pada probabilitas kumulatif. Baik, ini saya hold dulu. Oke, saya hide. Nah, nanti Mas Mbak langsung melihat ini. Baik, sekarang nah misalkan ini saya bangkitkan bilangan random. Jadi kalau di Excel itu ran. Nah, tapi karena dia dynamic, maka Mas Mbak ini juga sama di random number buat service sistemnya. Nah, ini karena dynamic dia, maka di copy aja, kemudian di paste-nya yang angka. Nah, ini sudah bilangan random dia. Kemudian inter arrival time-nya silakan dilihat di sini, Mas Mbak.
Nah, ini misalkan 0,19617. Ini saya sederhanakan aja nilainya. Baik. Misalkan ini 0,2, nilainya berapa nih? Tabel yang pertama, 0,2. Parameternya berapa? Halo Mas Mbak. 0,2 berarti nilainya? 3, Pak. 3, baik, betul ya. 3, kemudian 0,72. 8, Pak. 8, betul. Jadi, terus ya Mas Mbak, 0,94 berapa? 8. 8. 8, Pak. 0,23. 3. 3, betul ya. Pokoknya di atas nilai parameter kelas belum sampai kurang dari parameter yang di kelasnya itu. Baik, kemudian 0,49 berarti 6. Kemudian 0,69 itu 8. Kemudian 0,92 itu 8 juga. Kemudian 0,37 4. Kemudian 0,878. Terakhir 0,41 itu 5. Nah, sekarang untuk service time yang dilihat yang ini ya, Mas Mbak ya. Nah, yang ini ya. Misalkan ini 0,57, maka dia masuk kelas 8. Kemudian 0,22 berarti masuk 6. Ini parameternya ke sini ya. Kemudian 0,61 berarti dia 8. Kemudian 0,99. Baik. Jadi misalkan di sini arrival time, jadi karena di sini inter arrival time-nya 3, maka pelanggan pertama datangnya itu adalah di waktu yang sama dengan ini. Jadi silakan dicermati ya Mas Mbak ya, bagaimana berjalannya simulasi Monte Carlo ini. Jadi misalkan ini inter arrival time-nya 3, maka pelanggan pertama datangnya juga di waktu ketiga. Baik, jelas ya. Karena dia pelanggan pertama, maka kapan dia dilayani? Mulai dilayani. Dia datang, misalkan Mas Mbak ini datang ke dalam sistem. Mas Mbak pelanggan pertama gitu ya, datangnya di menit ketiga. Mulai dilayani kapan? Menit ketiga. Menit ketiga juga kan? Karena belum ada sebelumnya, maka langsung dilayani. Baik. Kemudian service time-nya itu sama dengan ini. Ini sama persis dengan ini ya, Mas Mbak. Ini sama dengan aja. Jadi service time-nya akan selalu sama dengan ini. Maka kalau Mas Mbak itu mulai dilayani menit ketiga, kemudian waktu pelayanannya 8 menit, maka selesainya kapan? Menit ke-11, Pak. Menit ke-11 ya, 3 plus 11. Baik, kemudian waktu antrinya berapa lama? 0, Pak. 0. Waktu antri itu adalah selisih antara pertama kali mulai dilayani, bikin service time, dikurangi arrival time. Jadi Anda dimulai dilayaninya kapan, dikurangi waktu datangnya. Itu yang disebut sebagai waktu antri. Baik, kemudian selanjutnya time in system. Time in system itu adalah lama waktu Anda berada di dalam sistem. Jadi waktu keluarnya berapa lama, waktu keluarnya kapan, dikurangi waktu datang. Jadi berapa lama Anda di dalam sistem. Jadi kalau Anda datangnya menit ke-11, kemudian datangnya menit ke-3, selesainya menit ke-11, berarti di dalam sistemnya selama 8 menit. Jelas ya sampai sini Mas Mbak? Nah, sekarang pelanggan kedua.
pelanggan kedua inter arrival time-nya datangnya menit ke-8 ya, menit ke-8 dia datang. Maka kalau pelanggan sebelumnya itu datangnya menit ke-3 karena inter arrival time artinya dia datangnya 8 menit setelah pelanggan pertama. Berarti dia datang menit ke berapa? Ke 11, Pak. 11. Jadi ini adalah 3 ini plus ini. Berturut-turut semuanya ya. Jadi pokoknya arrival time-nya itu adalah arrival time pelanggan sebelum ditambah inter arrival time untuk pelanggan tersebut. Nah, ini kalau misalkan ini pelanggan ketiganya inter arrival time-nya 3, maka datangnya menit ke berapa? Ini. 14, Pak. Ini loh. Inter arrival time-nya 8. 19, Pak. 19, baik. Nah, itu di-drag aja ya. Baik, jadi sampai pelanggan ke-10 itu datangnya pada menit ke-61. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Jelas ya? Baik, kalau jelas sekarang bikin service time-nya. Pelanggan pertama selesai menit ke-11. Pelanggan kedua datangnya menit ke-11. Maka dia mulai dilayani kapan? Menit ke-11 juga, Pak. Baik, menit ke-11 ya. Jadi ini perintahnya adalah maksimum ini dan ini. Mana yang lebih dulu? Kemudian departure time-nya, selesainya departure time-nya itu sama dengan kapan dia mulai dilayani plus service time. Time in queuing itu begin to service dikurangi waktu datang. Time in system itu departure time dikurangi arrival time. Baik. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Jelas ya? Nah, sekarang ini. Pelanggan kedua selesainya 17. Pelanggan ketiga datangnya menit ke-19. Ini mulai dilayani menit ke berapa? 19, Pak. 19 ya. Baik. Jadi pakai maksimum ya, Mas Mbak. Mana yang lebih besar? Baik. Departure time-nya sama juga ya. Begin ditambah waktu service. Oh, sini juga sama. Ada masalah. Baik. Selanjutnya pelanggan keempat, ini inter arrival time-nya 3. Jadi dia datangnya menit ke-22. Pelanggan ketiga selesainya menit ke-27. Dia mulai dilayani kapan? 27, Pak. 27 ya, Mas Mbak ya. Karena ini single line itu server, Anda nggak boleh menyerobot ya. Ini kan sedang memakai mesin ATM-nya ini. Anda nggak boleh menyerobot sistemnya sebelum pelanggan sebelumnya itu selesai dilayani. Baik. Maka ini sama juga menggunakan maksimum antara arrival time ini dan selesainya pelanggan sebelum. Baik. 27 ya. Yang ini sama ya, berarti ditambah 27 ditambah 9. Di sini time in queue berarti berapa lama time queue-nya? Waktu antrinya berapa lama? 5, Pak. 5. 27 dikurangi 22. Jadi dia datangnya 22 menit 22, baru mulai dilayani 27. Berarti dia artinya antri 5 menit. Baik. Kemudian time in system di 36 dikurangi 22 ya, 14. Baik. Nah ini sekarang. Kapan dia mulai dilayani, Mas Mbak? 36, Pak. 36, baik ya, jelas ya. Saya drag aja.
untuk mempersingkat waktu. Baik. Mas Mbak, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Bisa ya mengerjakan seperti ini ya, Mas Mbak ya? Baik. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita menentukan parameter kinerja dari sistem kita. Jadi Mas Mbak, seperti halnya dulu di awal sudah saya sampaikan bahwa satu titik pembangkitan bilangan random, ini satu set data ya, pembangkitan bilangan. Ini kita anggap sebagai satu replikasi. Artinya ini mewakili satu pengambilan data saja. Jadi misalkan nanti Mas Mbak melakukan uji tertentu, kemudian didapatkan bahwa minimum datanya adalah 30, maka harus melakukan 30 replikasi. Jadi membuat tabel ini dengan parameternya tetap, tapi bilangan random yang dibangkitkan atau tabel yang dibuat itu sebanyak 30 kali. Baru nanti bisa dibuat kesimpulan. Kemudian dari tabel sementara ini, satu pengambilan data ini, kemudian kita cari, kita ukur kinerja sistemnya. Yang pertama adalah kita hitung berapakah waktu rata-rata pelayanan. Maka Mas Mbak, yang ini di tabel servis ini kita rata-ratakan. Jadi data ini 10 ini 8, 6, 8, 9 dan seterusnya itu kita rata-rata di sini. Jadi didapatkan waktu proses kita pelayanannya membutuhkan waktu rata-rata 7,5 menit. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira Mas Mbak? Belum, Mbak. Ada pertanyaan? Jelas ya? Baik. Kemudian, berapakah waktu rata-rata pelanggan itu mengantri? Kita hitung ini. Jadi di rata-rata juga ini. Time in queuing yang kita rata-rata. Sehingga kita bisa mengetahui rata-rata pelanggan kita dari 10 orang itu, waktu rata menunggunya adalah 5,8 menit. Kemudian waktu di dalam sistem, artinya orang itu mulai masuk ke dalam sistem, mulai datang, sampai dengan selesai dilayani, rata-ratanya adalah 13,3 menit. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Jadi ini adalah waktu rata-rata waktu pelayanan, ini adalah rata-rata waktu mengantri, dan di sini adalah rata-rata lama pelanggan berada di dalam sistem, yaitu 13,3 menit. Ini adalah parameter. Jadi yang pertama, kemudian di sini baik, ini rata-rata waktu menunggu, mengantri, atau kemudian ini waktu rata-rata di dalam sistem. Kemudian yang selanjutnya kita cari adalah utility dari operator pelayanan kita. Jadi kalau mesin ya mesin, kalau orang ya orang. Caranya ngitung gimana, Mas Mbak? Jadi caranya ngitung adalah sama dengan sum
sum waktu pelayanan, service time-nya itu berapa lama, dibagi pelanggan terakhir keluarnya berapa lama ini? 80 menit. Menit ke 80. Nah, inilah rata-ratanya ini. Jadi utilitas itu sebesar 0,93,75. Artinya 93%. Caranya ngitungnya gimana gitu ya, Mas Mbak? Jadi dijumlahkan saja. Sum jadi 75 dibagi 80. Itu ketemu angka 93,75%. Jadi ini karena utilitas biasanya menggunakan persentase. Baik. Ini utilitas. Jadi kesimpulan kinerja dari sistem kita adalah sebagai berikut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Ada pertanyaan? Jelas ya, Mas Mbak ya? Jelas, Pak. Jelas, betul. Baik, kalau jelas, nah itu ya ini yang dimaksud dengan hand simulation. Jadi dari sini Mas Mbak, nanti ada banyak turunannya gitu ya. Ada single line, multi server, artinya servernya ada lebih dari satu. Ya. Maka nanti Mas Mbak di tabel pelayanannya ada 2. Tabel pelayanan di service untuk server pertama dan service untuk server kedua. Nanti juga ada, ini kalau single line, single server. Ada juga multi line, multi server. Jadi jalur kedatangannya ada beberapa, apa namanya, pelayanannya juga ada beberapa. Jadi kalau Mas Mbak di dalam sistem misalkan, yang dimaksud single line, single server itu kalau jalur antrinya 1, yang melayani juga 1. Ya. Tapi ada juga yang single line, multi server. Jadi kalau di kasirnya, tellernya bank itu antriannya 1, tapi servernya ada banyak gitu ya. Jadi Mas Mbak itu urutannya cuma 1, tapi servernya banyak. Tapi kalau Mas Mbak di jalan tol itu berarti multi line, multi server ya. Jalur antrinya kan ada beberapa, tapi yang melayani gerbang tolnya itu juga sejumlah jalurnya tadi. Itu namanya multi line, multi server. Gitu ya, Mas Mbak ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Jadi kalau diartikan bahwa utilitas itu adalah waktu perbandingan waktu kerja bersih dibandingkan waktu kerja kotor. Jadi misalkan untuk melayani 10 pelanggan itu sebenarnya butuh waktu 80 menit. Namun operator kita aktualnya hanya bekerja selama 75 menit. Sehingga rasio itulah yang menjadi dasar kita menghitung utilitas sebesar 93,75%. Baik. Semoga bisa dipahami ya, Mas Mbak semua ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, ya nanti ini seperti ini Mas Mbak. Jadi nanti ketika kita misalkan Mas Mbak menggunakan software, nah sebenarnya kita mensimulasikan seperti ini. Tapi nanti generate-nya itu menggunakan aplikasi. Tapi secara prinsip dasar ini yang harus dipahami sehingga Mas Mbak tahu dari mana asalnya, bagaimana cara membangkitkan dan seterusnya. Kemudian jenis yang lain dalam simulasi Monte Carlo adalah ini yang kita sebut sebagai distribusi empiris ya. Gimana kalau kita menggunakan distribusi empiris, maka murni pembangkitan penentuan nilai parameter itu dari probabilitas kumulatif. Namun demikian ada yang menggunakan distribusi teoritis. Apa itu distribusi teoritis? Jadi distribusi teoritis adalah ketika kita bisa menentukan parameter distribusi tertentu dari data yang kita miliki. Misalkan sebelum menghitung, ini kan datanya cuma 20 nih Mas Mbak ya. Sehingga kalau kita fitting, itu datanya pasti kurangnya. Maka ya kita gunakan ada distribusi empiris. Sementara di sisi yang lain ada yang kita sebut sebagai distribusi teoritis. Misalkan Mas Mbak punya datanya itu 1000, kemudian bisa kita fitting.
kemudian ketemu bahwa waktu antar kedatangan itu berdistribusi eksponensial dengan mu sekian. Waktu prosesnya distribusinya normal dengan rata-rata sekian, standar deviasi sekian. Nah, maka itu yang kita sebut sebagai distribusi teoritis. Maka gunakan itu juga bisa. Nah, nanti tergantung soalnya ya Mas Mbak ya. Mana yang menjadi soal. Itu yang akan kita bangkitkan caranya seperti itu. Baik. Ada pertanyaan sampai sini Mas Mbak? Jelas semua ya? Baik, kalau jelas semua ini tinggal ngasih PR aja kalau gitu ya. PR-nya baik, Mas Mbak, nanti PR-nya akan saya upload di VLM ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelas kita hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. banyak, Pak. Saya izin close ya, Mas Mbak ya. Baik, Iya, terima Pak. kasih, Pak. Assalamualaikum. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.